Selamat pagi, namo Sang Adi Budaya, namo budaya. Namo budaya. Ya, Romo Gio, Romo Tony. Nanti kalau siapa tahu ada yang kurang cocok, tolong dibantu dikoreksi. Ya, kemarin saya kebetulan hari ini seharusnya yang mengisi Bante Cita. Ya, cuma kebetulan Bante Cita berhalangan, jadi beliau minta saya untuk menggantikan. Jadi saya dikasih topik ini adalah bahaya kematian. Ya, bahaya kematian. Oke. Jadi kita sebagai makhluk hidup, ya, namanya makhluk hidup. Kalau hidup berarti harus ada lahir, harus ada kelahiran. Setelah ada kelahiran, dalam di Buddhis kita akan di semua ya, bukan cuma di Buddhis ya, akan mengalami kematian. Ya. Lalu kalau setelah kematian itu kita mati menuju kemana? Kita mati akan terlahir lagi. Terlahirnya kemana? Jadi apakah terlahirnya di alam bahagia, di alam dewa, terlahirnya sebagai manusia, atau kita terlahir lagi di alam rendah? Ya, alam rendah itu namanya alam apaya. Apaya di Buddhis namanya alam apaya, itu alam rendah. Ya, jadi sesuai judulnya itu adalah bahaya kematian, penyebab kelahiran di alam rendah. Sebenarnya mati atau meninggal dalam hidup ini itu pasti, ya, itu wajar. Ya, itu wajar, pasti, karena segala sesuatu yang hidup pasti mati. Bahkan bukan cuma yang hidup ya, benda-benda yang nggak hidup pun suatu hari pasti akan rusak. Seperti meja ini, kaca ini, mungkin suatu hari entah berapa tahun, kalau penjaganya bagus, kalau nggak bagus mungkin besok ada yang jatuhin apa di sini, kacanya bisa pecah. Ya. Jadi segala sesuatu yang berbentuk pasti bisa rusak, ya. Jadi kelahiran, kematian. Jadi sebenarnya mati itu hal yang wajar. Cuma sekarang bagaimana ketika setelah kita meninggal, kita terlahir kembali di alam yang baik, ya. Jadi bukan terlahir di alam rendah, neraka dan sebagainya. Jadi intinya ada bagaimana kita bisa terlahir lagi di alam yang lebih baik. Nah, kenapa kita bisa hidup? Jadi kelahiran beberapa faktor yang menyebabkan kita bisa terlahir, yang menyokong kehidupan kita adalah disebut di sini sabesata, ahara, nitika. Ya, sabesata itu kan udah tahu ya, sebuah makhluk ya artinya ya. Ahara ini arti literasinya itu adalah makanan. Jadi makanan. Jadi ini ada makanan-makanan yang menyokong kehidupan makhluk. Tapi makanan di sini bukan cuma berarti artinya makanan dalam artian nasi, roti kayak gitu-gitu ya, makanan fisik, enggak. Tetapi makanan ini lebih ke sebagai faktor-faktor. Jadi kenapa seseorang itu bisa terlahir, bisa hidup? Ya, yang pasti sebagai manusia kita yang pasti udah terlahir. Untuk menjaga badan kita perlu makanan fisik, ya, makanan fisik. Jadi nutrisi dari makanan padat atau cair yang kita konsumsi itu disebut kabalingkar ahara, ya itu ya. Lalu ada juga makanan kontak. Makanan kontak itu adalah pasa ahara, yaitu kontak indrawi melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran yang menopang pikiran. Mungkin teman-teman ingat gak dulu ada iklan, saya agak lupa dikit, belum cari, yang katanya membuat hidup jadi lebih hidup. Pernah dengar gak? Itu iklan apa ya? Ya? Membuat hidup jadi lebih hidup.
Itu ya. Jadi kalau kayak kita melihat melalui mata, telinga, hidung, kadang kalau kita melihat sesuatu yang indah-indah, kita sudah hidup ya, kan? Makanya karena kita hidup, kita bisa melihat melalui mata, bisa merasakan. Tetapi dengan ada kontak indrawi ini, kita menjadi merasa lebih hidup kita kayak lebih asik gitu loh, lebih bermakna ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang pengaruhin juga ke kehidupannya kita. Karena kan ada orang hidup tapi rasanya mungkin di penjara, orangnya di penjara. Apakah orang di penjara berada di dalam suatu sel? Apakah dia akan merasa hidupnya oke gak gitu ya kan? Dia kan akan merasa hidupnya tidak nyaman. Karena di sana dia tidak bisa menikmati mungkin seperti jalan-jalan, melihat pemandangan, tidak bisa mungkin mencicipi makanan yang enak-enak. Dia hidup tapi dia tidak merasa hidup. Merasa hidupnya ya monoton, sangat rata ya kayak gitu. Jadi makanan kontak ini adalah salah satu yang membuat kita yang menopang kesadaran. Ada yang menyebabkan kita menjadi lebih hidup juga ya, kesadaran ya. Lalu ada juga makanan kehendak. Makanan kehendak adalah kehendak atau niat yang menopang keberadaan di alam-alam tertentu. Jadi kita di dalam Buddhis ini kan ada namanya cetana ya. Cetana itu adalah kehendak. Jadi dengan adanya faktor-faktor halus ini, kita ngomongnya faktor-faktor yang nggak kelihatan, yang halus ya, secara spiritual ya, itu juga yang menopang membuat kita bisa terlahir ya, yang membuat kita bisa terlahir kembali. Salah satunya ada kehendak itu apa? Keinginan kayak seperti kita mau kehendak kalau berbuat baik ya, kita yang baik-baik, kehendak kita berdana, kehendak menolong orang, menolong nenek menyeberang jalan, itu semua kehendak. Itu kehendak. Lalu ada juga kehendak buruk seperti kita ingin memiliki barangnya si A, kita mungkin lebih ekstrimnya lagi, kita mencuri barangnya si A, itu kehendak juga. Itu adalah hal-hal yang akan nantinya menyebabkan kita bisa terlahir kembali, terlahir berulang. Salah satunya adalah itu makanan kehendak. Dan yang terakhir adalah makanan kesadaran. Makanan kesadaran ada kesadaran itu sendiri yang menopang nama, rupa, dan materi. Jadi kalau di tetangga itu disebutnya mungkin seperti roh gitu ya. Kalau di Buddhis penjelasannya jauh lebih dalam. Jadi kesadaran itu bukan roh, kesadaran itu seperti sebuah arus. Ya, jadi itu selalu, arus itu kan selalu bergerak gitu ya, arus selalu bergerak. Ya, jadi kesadaran itu, jadi dengan adanya kehendak ini yang akhirnya membuat kesadaran ini terus berputar, terus lahir, terus meninggal, lahir, meninggal, itu terus. Ya, jadi ini hal-hal yang menyebabkan kita bisa lahir, ya, lahir dan hidup. Dan ini bukan cuma keempat hal ini bukan cuma untuk manusia aja, tapi untuk makhluk-makhluk yang terlahir di alam rendah, alam manusia maupun di alam dewa juga dipengaruhi oleh semua faktor-faktor ini, sehingga mereka bisa hidup di alam-alamnya mereka. Lalu setelah ada kelahiran, ada kematian. Ya, ini kedua ini memang sih sangat agak lebih dalam ya, agak lebih berat kalau di ini, karena kita mengatakan, kita belajar tentang hal-hal yang gak kelihatan secara langsung punya ya. Jadi setelah lahir kita akan kematian ya, mengalami kematian atau meninggal. Jadi jiwitindriya adalah lenyapnya kemampuan kehidupan mental yang mempertahankan nama, faktor-faktor mental agar tetap hidup. Jadi jiwitindriya ini adalah, kita hidup kan bukan cuma karena badan ya. Di Buddhis kita percaya adanya karma atau spiritual ya.
orang bilang kayak roh dan sebagainya kayak gitu punya. Jadi ini jiwitindriya ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap hal-hal spiritual itu yang mendukung kita bisa tetap hidup. Lalu ada jiwita rupa, ini adalah lenyapnya kemampuan fisik yang mempertahankan rupa materi tetap hidup. Jadi ini adalah yang menyebabkan rupa atau materi kita, badan-badan kita ini adalah hal-hal yang menyebabkan, yang mendukung badan kita supaya bisa tetap berfungsi dengan baik. Jadi kalau ini badan kita sudah tidak berfungsi dengan baik, kita akan mengalami kematian. Lalu winyana ini adalah kesadaran ya. Kesadaran itu adalah kesadaran pada saat itu, seperti kalau di tempat lain namanya roh ya, tapi berbeda ya, berbeda. Jadi ini ada salah satu dari 5 kanda kelompok dan merupakan faktor yang merasakan objek. Jadi kita hidup ini kayak kita sekarang kita dipengaruhi oleh winyana ini kesadaran. Lalu yang terakhir adalah usmatejo. Usmatejo ini adalah lenyapnya unsur panas. Ini ada salah satu dari 4 unsur dasar materi yang esensial untuk menjaga fungsi vital tubuh. Seperti yang kita ketahui, kalau orang sudah meninggal badannya di mana? Dingin, yes. Jadi orang sudah meninggal badannya dingin. Jadi kalau badannya masih panas, itu berarti masih hidup. Ya, jadi unsur-unsur ini. Jadi di badan manusia menurut Sang Buddha ada 4 unsur ya. Unsur panas, unsur gas, unsur cair, dan unsur padat. Jadi ada 4 unsur itu yang menyokong kehidupan kita. Salah satunya paling utama adalah unsur panas. Dan unsur panas ini dan kesemua ini bukan cuma untuk manusia ya, bukan cuma untuk manusia, tetapi untuk dewa juga. Untuk dewa. Jadi seperti jiwitindriya ini adalah, misalnya kalau dewa itu kan badannya udah gak kayak kita ya, badannya akan bagus terus ya, badannya bagus terus, tidak bisa tua gitu ya. Tetapi ketika faktor jiwitindriya ini sudah lenyap, dewa itu akan otomatis meninggal juga di alam dewa, meninggal di alam dewa, dan akhirnya akan terlahir kembali di alam lain. Ya, jadi kelahiran dan kematian ini semua bukan untuk manusia aja, tetapi untuk semua makhluk. Oke, sekarang kenapa kita bisa meninggal? Kalau kita ngomong sebagai manusia aja deh. Ya, jadi di sini kita umpamakan sebagai pelita. Kita lihat pelita ya. Di sini ada pelita, dia dari sumbu dengan pelita minyak ya. Jadi di sini sumbunya habis. Kenapa kita bisa meninggal? Sumbunya habis. Ayukaya marana, yaitu kematian karena berakhirnya batas umur. Jadi sumbu ini, tahu kan sumbu ini yang terbuat dari biasa apa, bahan kain atau apa ya? Ya, sejenis kain ya. Ya, sumbu ini adalah kain. Jadi kalau sumbunya ini sudah terbakar terus sampai habis, ya kita akan berakhir karena berakhirnya batas umur. Jadi itu maksudnya batas umur yang kita sudah nyampe, waktunya kita sudah nyampe, dan memang sudah seharusnya meninggal. Itu batas umur manusia. Batas umur manusia sekarang berapa sih? Paling banter 120 mungkin ya, kalau paling ini ya. Itu udah sangat luar biasa banget. Mahathir Muhammad aja kemarin udah 100 ya. Tetapi apakah sekarang masih ada manusia yang sampai umur 200, 250? Enggak ada ya. Jadi memang sekarang batas umurnya segitu. Jadi ini adalah kita bisa meninggal karena memang umurnya sudah nyampe, sudah tua. Ya, ini secara fisik. Yang kedua, minyaknya habis. Kamakaya marana, kematian karena berakhirnya kekuatan karma berdaya hasil. Jadi kekuatan karma berdaya hasil adalah, ini ada yang itu tadi. Tadi kan ini faktor fisik, kalau atas sumbunya. Minyaknya ini adalah faktor karma. Faktor karma atau faktor-faktor mental yang nggak kelihatan itu. Jadi ini diibaratkan ada minyaknya. Kalau minyaknya sudah habis, tetapi sumbunya masih panjang, akhirnya pelitanya gimana? Lilinnya ini akan mati juga nggak?
Ya, jadi lilinnya pasti akan mati juga. Jadi kita juga bisa meninggal kalau hal-hal faktor karma yang mendukung kehidupan kita itu sudah habis. Pernah nggak lihat kadang ada orang sehat-sehat aja? Ada orang sehat, mungkin kelihatannya apa, dan mungkin tidur ya kan, malam pagi-pagi bangunnya orang itu sudah gak ada gitu loh, ya kan, sudah meninggal. Ya itu karena memang dari faktor ini umurnya mungkin badannya fisiknya masih bagus semuanya, tetapi memang kekuatan karma karena minyaknya sudah habis, akhirnya orang itu akan meninggal. Lalu yang ketiga, sumbu dan minyak habis bersamaan. Ubaya kaya kemarana. Kematian karena berakhirnya kedua-duanya batas umur dan karena berdaya hasil. Jadi itu lilin ini mati karena memang kedua-duanya habisnya barengan. Ya, jadi itu memang seperti sudah waktunya begitu ya. Jadi itu dua-duanya habis barengan. Nah, yang keempat, tertiup angin. Upacedaka marana. Kematian yang disebabkan campur tangan karma penghancur, seperti kematian karena kecelakaan mobil atau bunuh diri. Jadi kadang kita melihat ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi itu biasanya di mana orang-orang tersebut ada melakukan hal-hal mungkin karma-karma yang sangat berat, karma-karma yang sangat berat itu yang akhirnya menyebabkan kematian yang mendadak. Mendadak itu yang misalnya kecelakaan, seperti kecelakaan mobil atau bunuh diri. Ya, itu disebut pelitanya tertiup angin. Jadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba tertiup angin sudah mati pada pelitanya. Seperti juga kita manusia juga bisa begitu. Jadi seperti kalau kita lihat kemarin ada kecelakaan pesawat kayak gitu kan. Ya, itu kecelakaan. Nah, itu adalah karena memang ada suatu karma berat yang akhirnya memotong. Pada waktunya belum habis sebenarnya. Jadi waktunya belum habis tetapi terpotong oleh kekuatan karma berat tersebut. Jadi itu kenapa kita bisa meninggal. Ya, ini penyebabnya. Oke, selanjutnya kelahiran kembali. Di Buddhis kita kan mengenal yang namanya kelahiran kembali ya, atau bahasa umumnya orang sebutnya reinkarnasi. Ya, tetapi kalau kita sebagai Buddhis, kita lebih cenderung mengatakan punarbawa atau kelahiran kembali, karena reinkarnasi itu definisinya kurang cocok, ya, kurang cocok. Cuma untuk menjelaskan itu mungkin nanti waktunya akan sangat panjang dan mungkin juga harus ada yang lebih mengerti ya, seperti Abhidhamma atau yang lebih dalam untuk menjelaskan antara perbedaan reinkarnasi dan punarbawa. Ya, jadi ini kelahiran kembali. Gimana? Kita kan tahu kita setelah meninggal kan akan lahir. Setelah meninggal lahir gitu terus ya, meninggal lahir. Gimana kita tahu selanjutnya setelah kita meninggal kita akan lahir di mana? Lahirnya di mana? Apakah di alam manusia kah? Atau terlahir menjadi hewan kah? Atau terlahir di empat alam apa ya, alam neraka dan sebagainya itu? Atau terlahir di alam dewa? Gimana? Jadi di Buddhis, di Sang Buddha mengajarkan kita bahwa ada yang namanya cuti cita. Cuti cita itu adalah pikiran terakhir sebelum kita meninggal. Pernah nggak dengar? Kadang ada orang yang sudah meninggal atau belum meninggal ya, kritis di rumah sakit ya kan. Lalu mungkin dia teriak-teriak ketakutan gitu, seperti teriak-teriak ketakutan. Atau ada orang yang meninggal dia tenang, atau bahkan mungkin kadang orang itu bilang dia mencium kok ada aroma-aroma harum ya. Kadang ada orang yang mengatakan begitu. Ya, jadi itu adalah tanda-tanda bahwa di mana orang tersebut akan terlahir kembali. Ya, itu ada tanda-tanda di mana orang tersebut akan terlahir kembali.
Jadi itu disebut cuti cita, ya. Itu pikiran terakhir. Nah, pikiran terakhir inilah yang akan menentukan kelahiran kita kembali selanjutnya. Kita semua di sini termasuk saya, apakah walaupun saya ngomong saya lah ya, sebagai UAP gitu ya, apakah saya nggak pernah melakukan perbuatan jahat? Nggak mungkin ya kan? Pasti pernah melakukan perbuatan jahat. Ya, entah kecil ataupun besar, disadari atau enggak, pasti pernah melakukan perbuatan jahat. Jadi kita manusia pasti pernah melakukan perbuatan jahat, pernah melakukan perbuatan baik. Ya. Jadi gimana perbuatan mana yang nanti akan menentukan kelahiran kita selanjutnya? Ya, itu nanti akan jadi pikiran terakhir kita. Pikiran terakhir kita kalau kita nggak ada yang bagus-bagus, nah itu bisa menentukan orang ini nanti terlahir di alam yang bagus, alam dewa, alam manusia, kayak gitu. Jadi tanda-tanda kelahiran selanjutnya adalah ada 3, ya. Menurut Sang Buddha ada 3. Yang pertama kama nimita, tanda karma. Tanda karma ini seperti kita nonton film. Kita nonton film, tapi filmnya itu tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita sendiri. Kita menonton film gimana perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita lakukan dari semenjak kita hidup sampai kita akan meninggal. Perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan? Berbuat jahatkah, banyak berdanakah, banyak beramal, banyak kewihara, atau mungkin banyak nyembelih hewan, ya kan? Banyak nyembelih hewan atau banyak menembak orang, ya kan? Seperti itu. Itu kita akan melihat hidup kita tuh seperti kita melihat film. Jadi akan pikiran kita tuh cepat sekali kita melihat film. Jadi kita bisa melihat kayak gimana apa saja yang sudah kita lakukan dahulu. Nah itu. Jadi itu film-film kita, dan jadi apa yang paling berkesan dalam film itu salah satu yang akan menentukan kita akan terlahir di mana selanjutnya. Jadi kalau kita lebih banyak berbuat baiknya misalnya banyak, sedangkan berbuat jahatnya sedikit, kira-kira nanti yang akan paling berkesan pikiran terakhir kita yang mana? Yang baik dong, pastinya kan? Jadi itu nanti kita melihat film. Itu kama nimita. Yang tanda-tanda kedua, kama nimita patibaga, tanda perangkat karma. Itu adalah perangkat itu alat. Jadi seperti kita dalam kehidupan, orang yang akan meninggal itu dia akan bisa juga melihat alat-alat seperti apa. Misalnya dia adalah seorang algojo atau penyembelih. Dia akan melihat alat-alat yang dia pakai untuk menyembelih atau memotong, seperti pisau. Dia akan melihat pisau, melihat rantai, dan sebagainya. Kalau dia melihat hal-hal itu, kira-kira dia akan terlahir di mana? Sudah pasti di alam yang jelek ya, alam rendah. Namun kalau kita misalnya sering jangking, sering meditasi, sering kewihara, kita mungkin kadang melihat bantal meditasi ini, ya kan, tempat duduk meditasi ini, atau yang mungkin melihat MUI apa semua kayak gitu, melihat buku Parita, itu niscaya kita akan terlahir di alam bahagia. Di alam bahagia ya. Jadi itu salah satu tanda-tandanya. Dan gati nimita. Gati nimita ini tanda tujuan kelahiran. Tanda tujuan kelahiran itu adalah seperti orang itu sebelum meninggal dia mungkin melihat, aduh kok panas ini, dia merasakan panas tempatnya kayak gitu kan. Padahal di ruangan itu AC-nya dingin, tapi orang itu merasa aduh panas kayak gitu. Nah itu menandakan bahwa kemungkinan dia akan terlahir di alam rendah. Namun kadang ada yang bisa merasa sejuk, waduh kok ruangannya ini tempatnya harum gitu ya. Jadi kadang kalau kita melihat ada saudara kenalan kita yang berada di mungkin rumah sakit, atau kita melihat memang waduh ini penyakitnya udah parah kata dokter jaga ini ya kan, atau memang sudah cukup berumur. Jadi kalau dia mengatakan hal-hal kok harum apa kadang kayak hal-hal begitu,
ya bisa jadi itu adalah suatu pertanda, ya bisa jadi itu suatu pertanda. Jadi itu adalah tanda-tanda yang bisa kelihatan ya, terutama tapi biasanya dialami oleh orang itu sendiri ya, bukan orang lain yang sekitarnya nggak tahu. Yang merasakan hal-hal itu ada orang yang akan wafat, akan meninggal. Jadi itu ada tanda-tanda kemana ia akan terlahir selanjutnya. Ya, kalau saya kemarin juga kebetulan waktu tante saya kebetulan dalam keadaan kritis, ya dalam keadaan kritis di rumah sakit, memang sudah kritis waktu itu. Ya kemarin saya mencoba, kami keluarga yang melakukan perbuatan baik atas nama beliau, saya melakukan function. Lalu setelah saya melakukan hal tersebut, ya ketika saya menjenguk beliau memang sudah di ICU ya, dalam keadaan sudah mungkin tidak sadar ya, tetapi masih hidup ya. Tetapi saya membisikkan, saya mengatakan kepada beliau bahwa saya sudah melakukan perbuatan ini atas nama beliau, menggunakan dananya beliau juga ya kan. Semoga beliau bisa mengetahui, menyadari bahwa saya telah melakukan kebaikan ya, melakukan kebaikan atas nama beliau ya. Semoga beliau jadi berbahagia. Jadi kalau beliau, makanya kadang kita di rumah sakit atau apa kita taruh ya, biasa kalau orang yang ada Amitabha yang biasa kecil-kecil yang biru itu yang keluar musik Amitabha atau lantunan-lantunan parita. Jadi itu kita bagus banget, memang kita cocok kita kalau di sana. Jadi selama di sana dalam keadaan sadar maupun nggak sadar itu akan ada itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu pemicu pikiran terakhirnya dia. Pemicu pikiran terakhir, oh di alam Buddha dengarnya Amitabha, parita, itu kan sesuatu yang positif, yang bagus. Itu bisa menjadi untuk penanda, untuk dia mengingat ajaran Buddha dan akhirnya bisa terlahir di alam yang baik. Ya, jadi kadang kalau kita melihat ada yang kritis, kita atau kita juga bisa ingatkan apa sih perbuatan-perbuatan baik yang kita pikirkan, yang kita bicarakan ke dia, adalah ingatkan dia akan perbuatan-perbuatan baik apa yang sudah biasanya dia lakukan. Kita ingatkan terus sehingga itu bisa menjadi salah satu yang memicu pikiran terakhirnya dia sehingga bisa terlahir di alam bahagia. Kayak gitu, itu tanda-tandanya ya. Nah, sekarang kita ngomong dulu misalnya bahaya kematian terlahir di alam rendah. Bahaya kematian terlahir di alam rendah itu di Buddhis disebutnya, bahasa kerennya itu adalah alam apaya. Ya, alam apaya ada 4 alam rendah. Ini yang paling rendah, paling menderita, namanya alam naraka ya. Naraka atau neraka. Alam neraka. Alam neraka ini setelah saya cari di internet, hampir di semua agama sama ya, panas, api. Hampir di semua agama itu sama. Ya, tapi selain api juga di Buddhis juga Buddha juga ada menjelaskan tentang kayak ditusuk-tusuk. Jadi setelah ditusuk juga hidup lagi, ditusuk-tusuk lagi, hidup lagi, ditusuk-tusuk lagi. Jadi penderitaannya tidak berakhir. Itu alam neraka. Ya, panas, tusuk, bau dan sebagainya. Itu penderitaan yang berulang-ulang di alam neraka. Lalu di atasnya alam neraka ada alam apa? Alam peta. Alam peta ini adalah alam setan atau hantu ya. Setan atau hantu kelaparan. Jadi kayak kita biasa ini yang mungkin sekarang mulai bulan 6 ya, saya rasa mungkin sudah dekat bulan bana ya. Ya, bulan bana. Nah, ini jadi itu kita kadang memberi makan kepada peta, makhluk peta atau setan-setan kelaparan kayak gitu. Ini alam makhluk peta. Lalu di atasnya makhluk peta ini ada alam hewan. Alam hewan. Jadi segala bentuk hewan, baik yang kecil maupun yang besar, itu semua termasuk alam yang menderita ya. Alam menderita ini salah satunya adalah, kenapa menderita? Salah satunya mereka sudah pasti menderita dan tidak bisa belajar dharma. Walaupun mungkin kalau secara hewan tidak semua menderita banget ya. Secara hewan kalau kita lihat biasa ada anjing ya disalonin,
makanannya bisa salmon, itu kayaknya mungkin lebih mewah daripada kita sebagai manusia ya. Hajinya sultan-sultan itu ya. Nah, ya itu. Nah, jadi itu mereka termasuk di alam menderita tapi masih ada kebahagiaannya lah ya. Masih ada kebahagiaan, masih bisa merasakan kebahagiaannya. Lalu ada alam asura. Apa ini asura? Asura ini termasuk seperti peta, ya seperti setan, nggak kelihatan. Namun dia itu disebut makhluk raksasa desa asura ya. Dan dia itu bisa disebut setengah dewa. Dia setengah dewa, dia punya kekuatan ini, jadi kayak bosnya inilah dia punya anak buah ya. Jadi asura ini adalah kayak kepalanya setan ya. Ketuanya setan itu dia masih punya ini ya, anak buah apa, tetapi dalam kehidupannya walaupun dia punya kekuatan itu, tapi dia tidak pernah merasa senang. Dia merasa selalu emosi, kesel. Kira-kira kalau kita manusia, kita emosi, kesel terus, itu rasanya seperti apa sih kalau kita bertemu orang begitu? Seperti menderita juga kan kalau kita emosi. Makanya kadang kalau kita ada emosi terus, hati-hati ini jadi ini asura ini gitu ya. Harus dikontrol emosinya. Jadi asura ini sebenarnya makhluk yang kuat tetapi selalu marah, selalu emosi terus. Nah, jadi ini 4 alam apa ya? 4 alam menderita, alam rendah. Ya, jadi kita menghindari ini. Lalu, saya ada cerita seperti tadi ya untuk mengenai cuti cita atau tanda-tanda kelahiran kembali selanjutnya. Jadi ini adalah tentang cerita yang mulia Tisatera. Ini ceritanya ada di dalam pada kata-kata. Jadi yang mulia Tisatera ini adalah seorang bante pada zaman Samudra, dan beliau sudah latihan dalam menjalani hidupnya. Lalu sebelum meninggal ini beliau merasakan api, merasakan panas, ya, merasakan panas. Tetapi karena dia sudah tinggi, dia nggak langsung seketika itu meninggal, enggak. Dia merasakan panas. Dia berapa hari sebelumnya dia mengigau, merasakan panas, banyak api gitu ya. Itu lalu karena dia sering mengigau tentang hal-hal tersebut, banyak biku teman-temannya itu meminta saran kepada Yang Mulia Sariputra. Ya, Yang Mulia Sariputra ini beliau adalah termasuk guru yang biasa ngajarin Yang Mulia Tessa ini. Sariputra kan tahu ya, ini 2 siswa utama Sang Buddha ya. Jadi beliau akhirnya datang dan beliau melihat bahwa Yang Mulia Tissa ini memang disebabkan karena kelahiran sebelumnya melakukan karma-karma buruk yang mengakibatkan Yang Mulia Tissa ini melihat api sangat panas, sangat terganggu oleh api. Lalu bagaimana karena dengan rasa belas kasihnya ini, Yang Mulia Sariputra mengingatkan kepada Yang Mulia Tissa bahwa selama hidupnya ketika melayani Sang Buddha dan melayani anggota sangga, Yang Mulia Tissa ini memakai api untuk memasak makanan. Api yang digunakan untuk memasak makanan itu untuk didanakan kepada anggota sangga, didanakan kepada Buddha. Jadi kalau api yang digunakan untuk memasak makanan untuk didanakan ini, kira-kira apinya api bagus apa api jelek? Untuk memasak makanan. Ya, kalau api yang dia bayangkan api itu untuk memasak makanan, yang apinya untuk melakukan hal-hal baik, berarti ini kan jadi hal-hal bagus. Nah, dengan diingatkan akan hal-hal bagus ini, akhirnya Yang Mulia Tisatera terlahir di alam bahagia. Ya, jadi begitu. Jadi ini untuk cerita dari Yang Mulia Tisatera. Ada lagi Yang Mulia Sonatera. Ya. Oh ya, by the way, ini semua gambar-gambarnya kalau kita perhatikan di bawahnya ada logo ini. Nah, ini nanti mungkin buat teman-teman ya, ini bisa dipakai AI. Jadi AI saya pakai
saya menuliskan tentang ceritanya ini di AI, lalu saya minta AI itu komputer untuk membuat foto, membuat gambar, dan akhirnya dia menampilkan gambarnya berikut. Canggih banget sekarang, canggih banget. Jadi saya menemukan gambar yang akhirnya cocok dengan definisi yang saya mau. Kalau saya cari di Google itu nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Karena dengan teknologi sangat canggih, saya bisa akhirnya menemukan gambar yang sangat cocok dengan cerita yang mau saya sampaikan. Ya, itu kecanggihan teknologi sekarang keren banget. Kelahiran yang kedua ya, YM Sonatera. Yang mulia Sonatera ini dia adalah seorang petapa ya, seorang biku, sudah tinggi juga pencapaiannya, dan beliau mempunyai seorang ayah. Ayahnya beliau itu adalah seorang pemburu dulunya, seorang pemburu. Jadi mereka berburu untuk mencari makan dengan cara berburu. Ya, ayahnya umur hidupnya memburu kira-kira sudah pasti kita asumsikan dengan satu pembunuhan, dengan pisau, dengan panah, tombak untuk membunuh. Nah, ketika sudah tua, sudah berumur, beliau akhirnya mungkin menyadari ya kesalahannya. Beliau menyadari kesalahannya, tetapi kan seumur hidup kerjaannya berburu ya. Nah, sebelum meninggal itu beliau melihat seperti banyak anjing, ya anjing-anjing, jadi yang menggonggong gitu ya, sangat liar. Nah, beliau itu sebelum meninggal tuh sangat ketakutan. Yang mulia Sonatera karena belas kasihnya setelah mengetahui ayahnya begitu, beliau meminta murid-muridnya Sonatera ini untuk membuat persembahan bunga-bunga wangian di pagoda di sebuah stupa. Jadi setelah membuat persembahan tersebut, beliau mengajak ayahnya ke sana, ke tempat stupa itu, dan mempersembahkan dan mengingatkan ayahnya akan hal-hal baik. Dan ketika sebelum ajalnya tersebut, beliau akhirnya merasakan mencium aroma-aroma harum, dan itu yang membuat beliau terlahir di alam yang lebih bagus ya. Nah, next, satu lagi cerita terakhir. Nah, ini saya paling suka cerita ini, Dhammika Upasaka. Jadi Dhammika Upasaka ini adalah seorang guru dharma ya. Beliau bukan anggota sangga, beliau hanya manusia biasa, tetapi dia suka mengajar dharma duta kayak gitulah ya, dharma duta. Jadi beliau mempunyai 500 murid. 500 muridnya ini karena meneladani beliau, murid-muridnya ini juga mengajar dharma lagi. Jadi mungkin masing-masing ada 500 murid lagi. Kira-kira kan muridnya berarti sudah ada 25.000 orang mungkin gitu ya murid-muridnya ya. Berarti kan karena satu guru ini akhirnya bisa membuat kebaikan, menyebarkan kebaikan sampai ke 25.000 orang ya. Makanya kalau ini apresiasi banget nih buat teman-teman kita yang ininya jadi guru ya, Romo ya. Jadi banyak ini ya karma baiknya ya, ngajarin agama lagi ya. Nanti murid-muridnya banyak melakukan kebaikan juga. Jadi kebaikannya terus bertambah. Nah, jadi Dhammika ini ketika suatu hari beliau sudah berumur dan akan meninggal, beliau sudah merasakan, dia bisa merasakan. Lalu beliau meminta kepada anggota sangga datang untuk mendoakan dirinya agar ya melakukan kebajikan lah ya, melakukan kebajikan. Lalu ketika didoakan ini, ia sendiri, hanya dia bisa melihat ada kereta kuda datang, kereta kuda yang berhiaskan emas dengan sangat hiasannya sangat bagus, dekorasinya. Itu ada kereta kuda datang. Kereta kuda ini datang menjemput beliau. Kalau kita lihat kereta-kereta ini kira-kira berarti apa ini? Beliau akan terlahir di mana?
Jadi beliau akan terlahir di alam dewa. Jadi ini adalah kereta Misha ini dari alam dewa Tawatimsa, dari alam dewa Tusita, ya, dari alam dewa mana banyak, semua dari berbagai macam alam dewa datang untuk menjemput beliau. Lalu karena masih sedang pembacaan parika oleh Biku Sangga, si Damika ini gini, stop kayak gitu ya kan? Tapi orang-orang di sekitarnya nggak ngerti. Anggota Sangga ini mengira disuruh berhenti baca parita. Jadi akhirnya anggota-anggota Sangga biksunya ini semua akhirnya pergi karena dikira disuruh berhenti baca parita. Padahal maksudnya ini Damika ini adalah meminta kereta-kereta dewa ini untuk nunggu dulu sebentar, jangan jemput saya dulu, ini saya gak mau ganggu anggota Sangga ini lagi baca parita loh buat saya, kalian jangan jemput dulu gitu, tunggu, jangan buru-buru, jangan nyela dulu, maksudnya begitu. Tetapi karena yang mengerti ini, yang bisa melihat ini hanya Damika ini, akhirnya orang-orang jadi salah paham. Jadi akhirnya mereka semua pergi. Lalu anak-anaknya bertanya, loh ayah, kenapa kok minta anggota Sangga ini berhenti baca parita? Ya, ternyata ayahnya bilang, saya nggak berhenti, saya lihat ada kereta kuda yang mau jemput saya bilang tunggu bentar, jangan diganggu dulu, ini anggota Sangga lagi baca parita. Nah, anak-anaknya ngira, wah bapak saya udah ngaco ini pikirannya ini. Kok ngomong sendiri, kok ngomong ada kereta kuda, mana ada kereta di sini, sudah mulai gak waras ini ayah saya. Mereka mengira gitu. Lalu ayahnya karena melihat putra-putrinya itu gak percaya, ayahnya bertanya kepada mereka, menurut kalian itu ya surga mana yang paling bagus, yang paling cocok untuk menurut Buddha ya, menurut Buddha surga mana yang paling cocok, paling bagus. Nah, anak-anaknya karena juga sering belajar Dharma, mereka mengatakan surga Tusita. Surga Tusita itu biasanya ada para calon bodhisattva sebelum terlahir menjadi Buddha itu terlahir di surga Tusita. Jadi ayahnya meminta mereka membawa karangan bunga, membuat satu karangan bunga. Lalu baik kalau kalian mengatakan surga Tusita, baiklah. Dia juga, si Damika ini nggak tahu ini surga mana, ini surga apa, ini surga dari surga mana, dia juga nggak tahu. Jadi akhirnya karangan bunganya ini disuruh dilempar. Anak-anak lempar karangan bunga itu, akhirnya karangan bunganya itu melayang-layang. Padahal karangan bunga itu nggak melayang, tapi karangan bunga itu nyangkut di kereta dari surga Tusita. Nah, akhirnya beliau jadi oke, saya mau ikut kereta dari surga Tusita ini. Dan akhirnya beliau meninggal dan akhirnya terlahir kembali di surga Tusita. Ya, nah ini saya paling senang ini. Kenapa? Saya juga baru tahu. Kemarin saya baru nyadar. Ternyata saya kan dikasih nama Diksa sama Bante Sila Damika Kumara. Nah, ini nggak tahu ya apa hubungannya sama Damika ini nih. Mungkin semoga hasilnya saya bisa seperti beliau ya, seperti Damika Upasaka ini ya. Jadi saya dikasih nama Diksa dari Bante Sila Damika Kumara. Kumara, kalian cewek kan Kumari ya, Kumari, kalau cowok Kumara. Ya, Damika Kumara. Ya, mungkin ada hubungan dengan cerita ini. Semoga nasibnya juga sama. Satu. Ya, jadi kemarin karena saya belajar kayak gini, karena diminta ini saya mau nggak mau harus belajar dan membaca. Setelah membaca ini saya gitu ceritanya. Oke. Nah, jadi gimana caranya supaya kita nanti dan mungkin keluarga-keluarga kita, orang terdekat kita bisa terlahir kembali di alam yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ini ada sebelum untuk penutup ya. Ini ada satu video. Silakan di ini videonya. Nah, ini suaranya Erwin. Suaranya terpanjisan kayaknya kan? Yang biasa itu, yang tadi ya ada suara itu. Ganti. Ya, Nggak bisa ganti. ini kan nyampe pas-pasan, cuma agak ketarik. Sampai panjang. Kalau nggak di sini aja kalau aja.
Ngaku Buddhis tapi gak pernah tisarana. Yuk coba kita diskusi jujur sambil ikutin a day in my life as a Buddhist di hari kerja. Biasanya aku tuh langsung tisarana dan set motivasi pagi abis bangun tidur. Tapi jujur, hari ini lupa banget. Baru keinget pas udah nyampe kantor. Jadi aku tisarana dulu sebelum mulai kerja. Tisarana itu artinya berlindung ke Buddha, Dhamma, dan Sangha. Basic banget tapi sering banget dilupain umat Buddha nih. Habis tisarana, aku touch up lipstick dikit biar segar. Sebagai social media specialist, kerjaan aku tuh mikir terus. Konten kayak apa yang bisa naikin awareness brand? Yang bisa bikin orang stay di akun kita? Anyway, karena keasikan kerja, tahu-tahu udah jam makan siang aja. Hari ini aku bawa bekal sendiri, telur dan udang balado, jamur goreng plus jeruk biar balance. Selesai makan, lanjut kerja lagi sampai jam 5. Oh iya, hari ini aku nggak langsung pulang ke rumah, karena aku ada janji mau nonton pacarku yang lagi main mini soccer. Abis itu kita makan sushi bareng sambil sharing cerita hari ini. Sampai rumah, aku mandi, skincarean, dan tutup hari dengan berlindung lagi. Aku dedikasiin semua kebajikan hari ini buat kehidupan selanjutnya. Semoga makin dekat ke kebudayaan biar bisa bantu lebih banyak makhluk. Kalau kamu Buddhis juga, kebiasaan bajik apa sih yang kamu lakuin tiap hari? Yuk sharing di komentar. Dan jangan lupa follow aku kalau kamu suka konten kayak gini. Oke ya, kontennya sangat singkat tapi sangat bermakna, dan saya sendiri juga memang tersadarkan juga oleh ini ya, menggugah saya supaya pada hal yang sangat simpel kita lihat. Ngaku Buddhis tapi gak pernah tisarana. Yuk coba kita diskusi Ngaku Buddhis jujur tapi sambil nggak ikutin pernah a day in my tisarana. life as a Buddhist di hari kerja. Biasanya aku tuh langsung tisarana dan set motivasi pagi habis bangun tidur. Aku tuh langsung tisarana dan set motivasi bajik habis bangun tidur. Ya, kita sebagai Buddhis, kadang saya sendiri merasa malu kalah sama saya punya karyawan kerja sama saya dan dia sangat rajin. Beliau itu 5 kali sehari. Jadi bahkan di toko saya ada tempat-tempat yang sangat sempit, di gudang itu pokoknya ada space aja. Beliau minta waktu. Jadi beliau melakukan rutinitasnya yang 5 kali sehari itu. Ya, 5 kali sehari. Itu jam-jam kerja, jam 11 atau jam berapa. Nah, mereka itu ke atas di sana, mereka di tempat di toko itu pokoknya ada space gitu aja ya, mereka bersihkan, taruh sajadahnya, terus sudah mereka berdoa gitu ya, melakukan ritualnya itu. Saya sendiri kadang nggak melakukan hal-hal begitu, merasa sangat ya jujur ya, seperti mungkin puja pagi puja sore aja saya juga bolong-bolong ya. Nah, ini sebenarnya sangat simpel ya, jadi dari sini saya merasa tertohok ya, jadi untuk melakukan, jadi ini memang sangat simpel ya. Kalau mungkin yang merasa belum bisa melakukan sampai puja pagi puja sore, kita diingatkan di video ini, tisarana aja itu sudah sangat bagus. Itu sudah membangun kebiasaan kita dalam secara Buddhis ya. Itu sangat simpel, dan tisarana kan sangat singkat kan. Kalau kita alasan nggak punya waktu, nggak mungkin kan tisarana nggak sampai 2 menit kok. Masa ngomong nggak punya waktu kan? Itu kan alasan banget gitu. Emang malas pada dasarnya ya. Jadi ini salah satu hal yang simpel yang sangat-sangat bisa dilakukan ya. Jadi kalau ngomong nggak bisa tuh impossible banget ya. Karena cuma sangat simpel. Tisarana dan dedikasikan kebajikan. Jadi pagi-pagi sudah melakukan kebajikan. Tapi jujur, hari ini lupa banget. Baru keinget pas udah nyampe kantor. Jadi aku tisarana dulu sebelum mulai kerja. Tisarana itu artinya berlindung ke Buddha, Dhamma, dan Sangha. Basic banget tapi sering banget dilupain umat Buddha nih. Habis tisarana, aku touch up lipstick dikit biar segar. Sebagai social media specialist, kerjaan aku tuh mikir terus. Konten kayak apa yang bisa naikin awareness brand? Yang bisa bikin orang stay di akun kita? Anyway, karena keasikan kerja, tahu-tahu udah jam makan siang aja. Hari ini aku bawa bekal sendiri, telur dan udang balado, jamur goreng plus jeruk biar balance. Selesai makan, lanjut kerja lagi sampai jam 5. Oh iya, hari ini aku nggak langsung pulang ke rumah, karena aku ada janji mau nonton pacarku yang lagi main mini soccer. Abis itu kita makan sushi bareng sambil sharing cerita hari ini. Sampai rumah, aku mandi, skincarean, dan tutup hari dengan berlindung lagi. Aku dedikasiin semua kebajikan hari ini buat kehidupan selanjutnya. Semoga makin dekat ke kebudayaan biar. Jadi setelah beliau tisarana, mendedikasikan
semua perbuatan-perbuatan bajik yang sudah kita lakukan di hari itu supaya bisa makin dekat dengan kebudaan, ya, dan bisa bantu lebih banyak makhluk, ya. Itu kan sebuah doa yang sangat bagus, ya, sebuah aspirasi yang sangat mulia, ya. Jadi ini hal yang sangat simple, tetapi kita sebagai Buddhis mungkin tidak semua melakukannya, ya. Semoga dengan video ini kita bisa mulai ini lagi, ya, mulai melakukan hal-hal rutinitas kita sebagai Buddhis, ya. Kalau mau ini meditasi juga boleh 10 menit sehari atau 15 menit. Ada yang mungkin biasanya liaking tiap hari, silakan. Intinya apapun itu, lakukanlah aktivitas-aktivitas yang kebiasaan-kebiasaan yang secara Buddhis ini yang bisa meningkatkan kebiasaan-kebiasaan kita secara Buddhis, ya. Jadi kita punya kebiasaan-kebiasaan secara Buddhis yang itu secara tidak langsung juga yang bisa membantu nanti dalam kelahiran kita selanjutnya. Jadi misalnya waktu nanti kita nonton film, kilas balik apa-apa aja sudah kita lakukan, paling nggak kita sudah ada satu kebiasaan baik, ya, kebiasaan baik yang sudah tertanam di otak kita. Saya salah satunya dari ada teman-teman di sini, misalnya ada orang yang kaget. Kalau ada orang yang kaget, misalnya orang yang jarang berlatih, dia kaget, dia ngomong apa? Pasti ngomong nama binatang buku gitu kan? Pas gitu kan, maksud kayak gitu. Ada kan yang ngomong gitu, ya, yang ngomong nama binatang itu. Namun ada juga orang yang kaget, dia ngomongnya apa? Amitabha. Nah, itu kan berarti Amitabha itu sudah tertanam dengan kuat di dalam pikirannya dia, ya. Jadi dalam keadaan baik Amitabha, dalam keadaan nggak baik Amitabha juga. Jadi makanya kenapa orang-orang selalu kayak gitu berlatih itu, mereka akan terlahir di alam surga yang diinginkan, misalnya di alam Sukawati seperti para yang berlatih metode Amitabha itu, ya. Karena memang dalam pikirannya dia setiap saat baik ataupun buruk selalu mengingat nama Buddha. Jadi kayak gitu kan. Makanya kenapa kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Salah satu yang paling simpel yaitu saya ajak teman-teman yang mungkin ada yang jauh lebih rajin dari saya ataupun mungkin yang belum ada latihan sama sekali, kita biasakan berbuat baik. Paling simpel adalah tisarana, ya. Mungkin tisarana pagi dan malam sebelum tidur, kayak gitu. Mungkin itu aja sih, ya. Mungkin kita mulai terapkanlah kebiasaan baik kita lah, ya. Sebagai Buddhis kita ada juga kok sebenarnya banyak kewajiban kita sebagai Buddhis. Makanya Bhante Sila juga salah satu mengajak kita untuk puja pagi dan puja sore, kayak gitu, ya. Mungkin itu sedikit sharing saya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Oke, kalau nggak ada mungkin cukup itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sharingkan dan yang kita pelajari bersama hari ini semua bisa membawa kebahagiaan bagi kita, membawa kita makin dekat menuju kebudayaan, dan bisa membantu semua makhluk. Sabisata waktu kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nama saya Adi Budaya, nama budaya.